Setelah penggunaan jet J-10C yang mengesankan, Cina kembali menarik atensi publik dengan mengirim bantuan sebanyak 40 jet tempur siluman untuk Pakistan. Saluran terkemuka di Pakistan, 24 News HD melaporkan, armada tersebut berupa jet tempur generasi kelima J-35A yang kehadirannya praktis memposisikan Angkatan Udara Pakistan kini melampaui India. Pertanyaannya, mengapa Cina terkesan jor-joran dalam mewadahi Pakistan lewat konfrontasi langsung? Temukan jawabannya dengan menilik perkembangan hubungan keduanya sejauh ini. Dongkrak kemampuan udara Pakistan. Dalam perubahan dramatis keseimbangan kekuatan regional, Cina pada gilirannya mempercepat jadwal pengiriman J-35A ke Pakistan. Kepala Angkatan Udara Pakistan Marsikal Zahir Ahmed Babar Sidhu menyatakan dalam sebuah pertemuan formal bahwa jet siluman itu akan segera bergabung dengan inventaris Pakistan. Berdasarkan laporan terkini yang diteruskan Defense Security Asia, Xi Jinping tengah mempercepat jadwal pengiriman J-35A dengan potensi tiba di Pakistan paling cepat pada tahun 2025, jauh lebih awal dari jangka waktu 2 tahun yang sebelumnya dispekulasikan. Benarkah ini akan mendongkrak kemampuan udara Pakistan? Setidaknya, pensiunan Komodor Udara PAF Zia-ul Haq Syamsi mengakui itu. Menurut hematnya, kedatangan armada J-35A akan memberi Pakistan keunggulan 12 hingga 14 tahun lebih maju dalam kemampuan pesawat tempur siluman dibandingkan dengan persediaan udara India saat ini. Syamsi sekalian menekankan kekosongan operasional yang mungkin dihadapi India, mengejar ketertinggalan yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade lamanya. Apa yang dapat disimpulkan selanjutnya adalah urgensi ini mencerminkan peningkatan keselarasan strategis antara Beijing dan Islamabad di tengah meningkatnya ketegangan Indo-Pasifik. Selain itu, menggarisbawahi niat negeri tirai bambu untuk mengimbangi meningkatnya hubungan militer India dengan Amerika Serikat dan Prancis. Jet tempur tercanggih Cina. Pengenalan J-35A pada akhirnya diharapkan akan menggantikan armada F-16 dan Mirage 5 Pakistan yang sudah tua, di mana para ahli percaya J-35A dirancang untuk menjadi pesaing serius bagi jet tempur modern seperti F-35 Amerika Serikat. Bisa dilihat dari desainnya yang kemungkinan ditujukan untuk operasi di atas kapal induk generasi berikutnya milik Cina, sehingga menempatkannya di kelas yang sama dengan varian F-35C dan F-35B milik Amerika. Dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation, J-35A memiliki panjang 17,3 meter dan lebar sayap 11,5 meter. Dengan 2 mesin turbofan WS-13, J-35A menawarkan dorongan yang cukup kuat untuk memungkinkan pesawat mencapai kecepatan supersonik dan menjaga kelincahan di medan pertempuran. Melansir The Diplomat, J-35A kemungkinan memiliki kapasitas bahan bakar internal yang lebih besar berkat punuk badan pesawat bergaya J-35 yang lebih besar. Untuk selanjutnya mendapat manfaat dari kemajuan dalam bahan rangka pesawat dan desain struktural yang memanfaatkan mesin lebih canggih daripada FC-31 asli. Dengan perkiraan berat lepas landas maksimum ditingkatkan menjadi 28.000 kg dan didukung oleh mesin kembar WS-19 dengan daya dorong masing-masing 12 ton, J-35A diharapkan memberikan kinerja tangguh baik di ketinggian tinggi maupun rendah. Apalagi pesawat mampu mencapai kecepatan maksimal hingga Mach 1,8 dan memiliki jangkauan tempur efektif sekitar 1.200 km. Hubungan Pakistan-Cina sekuat besi. Hubungan Cina dan Pakistan tidak hanya tercermin dalam kerjasama militer yang kuat, dukungan dan apresiasi secara terbuka juga tergambar dari hubungan kedua negara. Dalam perkembangan terbaru misalnya, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan mitranya dari Cina, Wang Yi terlibat pembicaraan telepon belum lama ini. Melalui kesempatan tersebut, Wang Yi bahkan menegaskan pihaknya akan terus berdiri di sisi Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitasnya. Sejalan dengan itu, Victor Gao selaku Wakil Presiden Pusat Cina dan Globalisasi juga hadir dalam komitmen yang kuat menegaskan Cina dan Pakistan benar-benar saling mendukung di saat-saat genting.
Dalam wawancara televisi yang dikutip The Nation, Gao menyatakan hubungan Cina-Pakistan sekuat besi. Kami benar-benar saling mendukung, ia menjelaskan. Jika ada eskalasi yang mengancam kepentingan sah, kedaulatan atau integritas teritorial Pakistan, itu akan menjadi masalah serius, katanya menambahkan. Gao menekankan bahwa komitmen Cina tak tergoyahkan, terutama dalam hal kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan. Ia sekaligus memperingatkan bahwa manipulasi akses air di wilayah Sungai Indus dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, menandakan kesiapan Cina melindungi sekutunya itu dari berbagai bentuk ancaman termasuk sabotase strategis. Pengaruh Cina dalam kemenangan Pakistan. Sebenarnya sulit untuk menyebut secara pasti pihak mana yang lebih unggul dalam adu kuat di perbatasan hingga gencatan senjata disepakati. Namun untuk negara sekelas Pakistan yang kekuatan militernya jauh di belakang India, kerugian yang dilaporkan dari sisi New Delhi cukup memalukan. Tapi fakta bahwa Pakistan mendapat sokongan dari Cina adalah persoalan lain. Sehingga menyebut kemenangan Pakistan terjadi akibat campur tangan Cina pun tidaklah berlebihan. Menilik pertempuran udara di atas Kashmir dalam periode terpanas, India dilaporkan kehilangan banyak pesawat tempur. Ini termasuk jet Rafale, Su-30 dan MiG-29 hingga sebuah UAV. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan kepada anggota parlemen bahwa J-10C lah yang menembak jatuh pesawat India. Di saat bersamaan, keunggulan Pakistan dalam rudal dan pesawat tempur mungkin menjadi faktor penentu atas India. Terlebih puing-puing rudal jarak jauh PL-15E buatan Cina ditemukan di Punjab, India yang menandai debut tempurnya. Lisa Curtis, Direktur Program Keamanan Indo-Pasifik di Center for a New American Security, mengatakan kepada AP bahwa menarik untuk mengetahui Pakistan menggunakan jet tempur Cina untuk menembak jatuh pesawat India. Padahal di tahun 2019, F-16 Pakistan yang disediakan oleh Amerika Serikat digunakan untuk menembak jatuh pesawat India. Artinya, Pakistan lebih mengandalkan peralatan Cina saat ini dibanding 6 tahun lalu. Strategi pun dari Cina. Militer Pakistan tidak hanya menggunakan senjata dan teknologi buatan Cina, tetapi juga menerapkan strategi perangnya. Begitulah, kehadiran Wakil Marsekal Udara Aurangzeb Ahmed dianggap berperan penting dalam keberhasilan Pakistan lewat serangan. Sebab ia berada di balik strategi militer udara Pakistan yang sukses membuat India kewalahan. Menariknya, sosok yang juga merupakan perwira senior di Angkatan Udara Pakistan ini punya latar belakang yang berhubungan dengan strategi militer Cina kuno dan sepertinya turut ia terapkan dalam aksinya kali ini. Jadi, bagaimana strategi ala Cina bisa diterapkan oleh Aurangzeb Ahmed? Menurut keterangan yang dikutip dari berbagai sumber, Aurangzeb Ahmed meraih gelar master dalam seni militer dari Cina dan dalam keamanan nasional dan studi perang dari Universitas Pertahanan Nasional di Islamabad. Ia pernah menjabat sebagai staf pengarah dan anggota fakultas di Universitas Pertahanan Nasional, serta memimpin tim Kompleks Aeronautika Pakistan sebagai komandan kontingen di Arab Saudi. Sehingga dapat dikatakan, Cina tidak hanya eksis dengan senjata canggihnya, tapi taktik perangnya pun memiliki potensi yang mumpuni di tangan sumber daya manusia potensial Pakistan. Selama konflik terbaru, Aurangzeb Ahmed juga mendapat perhatian publik yang signifikan atas berbagai pernyataannya yang berani. Bagaimanapun, Cina dikenal sebagai sekutu terkuat Pakistan. Keduanya pun menjalin hubungan erat karena memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang sejalan. Karena itu tidak ada yang aneh dengan keberpihakan Cina dan sepertinya India harus lebih bersiap untuk perkembangan di masa mendatang.